Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, pada semangat sekali hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang di sini yang ingin memimpin doa? Oke, kepada Aina mohon dipimpin doanya. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Di sini Ibu ingin absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Wah, nihil ya, berarti masuk semua. Kalian tahu tidak? Kita hari ini mau belajar apa? Apa? Bahasa Indonesia. Tidak, anak-anak kita hari ini akan belajar IPAS. Betul sekali Aina. Di sini siapa yang ingin menyanyikan lagu wajib atau ingin menyanyikan lagu daerah? Ada yang mau memimpin lagunya? Nah, di sini bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Oke? Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Nang marabat diskutu, dikit di bidawang. Nang marabat diskutu, dikit di bidawang. Nah, setelah kita bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang tadi, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama ada dapat menjelaskan pengertian warisan budaya dan dapat mengidentifikasi contoh-contoh warisan budaya yang ada di daerah, serta memahami sejarah singkat dan meterbelakangnya. Yang kedua yaitu kita dapat mengklasifikasikan jenis-jenis warisan budaya ke dalam kategori kebendaan dan tak benda, serta menghubungkan warisan budaya tersebut dengan kehidupan masyarakat saat ini. Yang ketiga yaitu kita dapat menganalisis pentingnya melestarikan warisan budaya daerah dan mengekreasikan cara-cara nyata untuk menjaga serta memperkenalkan warisan budaya daerah kepada masyarakat yang luas. Nah anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang seperti apa sih budaya di daerahku. Anak-anak, pernahkah tidak kalian melihat orang-orang di sekitar kalian mengenakan baju batik di hari Jumat, atau menyaksikan pertunjukan wayang kulit, tari tradisional, atau upacara adat di lingkungan tempat tinggalmu? Ada? Oke, ada. Semua itu anak-anak bukan sekedar tradisi biasa. Itulah warisan budaya. Warisan budaya adalah harta tak ternilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita dan masih terus hidup hingga saat ini. Dengan mempelajari warisan budaya, kita tidak hanya mengenal sejarah, tapi juga mengenal siapa diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang kaya. Jadi, anak-anak, apa sih itu warisan budaya? Warisan budaya adalah semua hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat dari generasi ke generasi yang selanjutnya yang dianggap memiliki nilai penting bagi kehidupan manusia. Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (PBB) membagi warisan budaya menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada jenis budaya benda dan jenis budaya tak benda. Nah, yang pertama yaitu ada warisan budaya kebendaan atau benda. Adalah warisan budaya yang berwujud benda atau dapat dilihat dan diraba secara fisik. Warisan ini dibagi lagi menjadi
dua anak-anak, warisan bergerak dan warisan tidak bergerak. Kalau warisan yang bergerak yaitu ada keris, batik, wayang kulit, alat musik tradisional atau perhiasan kuno. Yang tidak bergerak yaitu ada Candi Borobudur, Keraton Yogyakarta, rumah adat atau Titus Purbakala. Nah, yang kedua yaitu ada warisan budaya tak benda. Adalah warisan budaya yang tidak berwujud fisik namun dapat dirasakan, didengar, atau dipelajari. Contohnya yang pertama yaitu ada seni pertunjukan, tari saman dari Aceh, wayang golek dari Jawa Barat, reok Ponorogo, dan tradisi lisan seperti pantun, syair, hikayat, hingga dongeng rakyat. Yang ketiga yaitu ada upacara adat seperti sekaten, ngaben, tabuyuk, rakatan, atau sapi. Yang terakhir yaitu ada pengetahuan tradisional seperti jamu, batik tulis, dan teknik bertani tradisional. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sejarah warisan budaya dan kaitannya dengan kehidupan pada saat ini. Setiap warisan budaya yang lahir dari konteks sejarah dan kebutuhan masyarakat pada zamannya, seperti Candi Borobudur, misalnya dibangun pada masa kerajaan Syailendra abad ke-8 Masehi sebagai tempat peribadatan umat Buddha. Hingga kini Borobudur menjadi destinasi wisata spiritual dari warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Begitu pula batik nih anak-anak, yang awalnya hanya dipakai dalam upacara kerajaan, kini telah menjadi identitas budaya Indonesia yang diakui oleh dunia sejak 2009. Warisan budaya bukan sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Justru sebaliknya anak-anak, banyak warisan budaya yang terus berkembang dan relevan. Contohnya seperti tari saman kini disampaikan di panggung internasional, batik dimodifikasi menjadi busana modern, ataupun lagu daerah diaransemenkan ulang dengan nuansa kontemporer. Inilah bukti bahwa warisan budaya adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Lalu yang terakhir, mengapa sih warisan budaya perlu kita lestarikan? Yang pertama yaitu ada sebagai identitas bangsa. Warisan budaya mencerminkan keunikan dan kekayaan bangsa Indonesia di mata dunia. Yang kedua yaitu ada sebagai sumber pembelajaran. Generasi muda dapat belajar nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan semangat gotong royong dari warisan budaya. Yang ketiga yaitu ada sebagai potensi ekonomi seperti pariwisata, budaya, dan industri kreatif berbasis warisan budaya membuka lapangan kerja, serta yang terakhir yaitu ada sebagai pengikat persatuan. Seperti keragaman warisan budaya justru memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita saat ini. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini, yaitu membahas tentang seperti apa sih warisan budaya di daerah kita. Yang pertama tadi yaitu ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu ada benda dan non-benda. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini. Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, dapat kita simpulkan materi kita hari ini yaitu warisan budaya adalah warisan berharga yang perlu kita jaga bersama. Ada yang berwujud dan juga ada yang tidak berwujud. Namun keduanya yaitu saling penting dan saling berkaitan. Ibu ingin berpesan kepada anak-anak semua yang ada di sini, pulang dari sini, buatlah catatan kecil dan tulis apa yang anak lihat di sekitar lingkungan kalian. Yang jenis-jenis warisan budaya tadi ada yang kebendaan dan tak benda. Tulis dan besok mohon dikumpulkan. Oke. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Aina, mohon dipimpin doanya, Nak.
berdoa selesai. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah Ibu minta ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.